Tuhan kepalaku yang baik, cukuplah hidupku kepadang sejuk dan air tenang. Tuhan membimbingku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya senantiasa berlimpah dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita mau melihat salah satu ayat yang cukup kita kenal dari Filipi 4 ayat yang 19. Di pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, saya kira kita akan kembali diteguhkan melalui firman ini. Dikatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ini pernyataan yang luar biasa ya, karena Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Kalau jemaat Filipi pada waktu itu sudah diberikan janji seperti itu dan dibuktikan, saudara, kita juga akan menerima janji yang sama dan kita juga akan membuktikan janji tersebut. Kalau dipikir-pikir, ini janji dari atau doa dari Rasul Paulus ini kepada jemaat Filipi ini seperti memberi kartu kredit tanpa limit gitu ya. Silakan pakai aja sesuai kebutuhan. Nanti kalau ada yang perlu dibayar, Allah yang akan menanggungnya. Wah, kayaknya enak banget ya. Kayaknya luar biasa banget gitu janji itu ya. Tapi saudara, kalau kita melihat memang ada latar belakangnya kenapa Rasul Paulus sampai mendoakan sedemikian dan seperti memberikan janji yang Allah mau nyatakan kepada jemaat Filipi. Itu jadi seperti kasih Allah yang disalurkan begitu dahsyat gitu, begitu berlimpahnya kepada jemaat Filipi. Apa penyebabnya gitu ya? Kenapa bisa begitu? Saudara, kalau kita melihat ke bagian-bagian atas dari pasal ini, saudara, kita bisa melihat bahwa ada bantuan sebelumnya yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Rasul Paulus. Dan bantuan itu, saudara, bukan hanya bantuan dana, mungkin juga makanan, pakaian, tetapi juga jemaat Filipi sangat kasih kepada Paulus sehingga mereka mengutus satu orang, disebut Paulus sebagai rekan pelayanannya, Epaphroditus namanya. Dan orang ini, saudara, dikirimkan untuk melihat sendiri bagaimana kebutuhan Paulus. Ketika penulisan surat ini, kita ingat bahwa Paulus sedang berada di dalam penjara ya. Jadi banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Sewaktu jemaat Filipi mengirimkan Epaphroditus itu sangat membantu. Dan saudara, yang luar biasanya, pemberian jemaat Filipi, kalau kita ingat di pernyataan Paulus di 2 Korintus 8, saudara, mereka memberi bukan dengan kelebihan, tetapi dari kekurangannya. Bagaimana itu, saudara? Tapi mereka memang semangat untuk memberi. Jadi sedikit-sedikit mereka kumpulkan dan itu mereka berikan. Dan inilah yang terjadi seperti mujizat Tuhan Yesus ya. Ketika 2 ikan dan 5 roti diberikan, hasilnya bisa berbuah dengan luar biasa. Itu juga yang rupanya dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Bantuan itu luar biasa hasilnya bagi dia. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani, mentalnya terdorong sangat luar biasa. Jadi saudara, kalau kita mau melihat apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi, kita melihat bagaimana Rasul Paulus disupport dan bagaimana jiwanya kemudian meluap-luap dengan menuliskan surat Filipi ini. Saudara, hari ini bantuan kita bagi gereja, bagi pelayanan, bagi hamba-hamba Tuhan, itu sebetulnya, saudara, bukan hanya diberikan kepada pihak-pihak itu. Tetapi Allah melihat dan Allah ingin membantu saudara sekalian mencukupkan segala keperluan. Karena apa? Karena saudara sudah memberi dengan kasih yang begitu besar. Sudah memberi dengan hati, saudara. Itulah yang membuat Allah
mau mencukupkan segala keperluan saudara sekalian. Puji Tuhan, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih atas kesempatan melihat kembali pernyataan Rasul Paulus pada jemaat Filipi. Terima kasih untuk janjimu bagi kami semua pagi hari ini. Kami menyerahkan diri kami sekali lagi bersyukur bisa terlibat dalam berbagai-bagai pelayanan, berbagai-bagai dukungan. Pakailah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah kami boleh dicukupkan segala keperluan, karena kami sudah memberi dengan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari tetap memberi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.